Nah, ini jalan pintas menuju desa Karangmanjangan. Kalian bisa menempuhnya dalam waktu 3 hari 3 malam. 10 tahun yang lalu, ketika daerah itu masih aman, ayah sering melewatinya. Jadi kalian tidak perlu cemas. Masih ada jalan lain untuk bisa menuju ke sana. Tapi lebih lama 2 hari. Bagaimana kalau rencana kita diketahui oleh gerombolan Warok Sanga? Puma, mengapa kau berkata demikian? Ingat Puma, kau tidak akan menjadi besar kalau tidak berani mengambil risiko. Tapi masih ada satu hal yang mengganjal dalam pikiran saya. Kita tahu daerah itu rawan. Tapi yang saya heran, bagaimana caranya kurir Raden Mas Mangku bisa dengan selamat membawa surat sampai ke tangan ayah. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi saya ini menjadi gubernur Jakarta itu dipromosikan, promotornya itu Pak Prabowo, Gerindra dan PKS. Jadi saya tidak pernah mau meninggalkan. Kalau kita sudah bersama, saya tidak akan tinggalkan. Dan inilah prinsip yang saya pegang. Jadi Mas Anies, ketika itu syaratnya, kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu, jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Tapi gampang si tompel kasih sayang. Sorry ya. Ini luar biasa. Tapi kamu saja. Aku bete sama kamu, sama kamu, aku janji sama kamu. Bete dicuekin, aku tebel dibiarin, aku keju dianggurin, aku bete. Met, apalagi sih lah? Udah 30 tahun kita nikah, baru sekarang gua bunting. Sebenarnya gua sih malu tua-tua pakai bunting. Itu takdir. Lagiannya anak udah 13 bulan nggak keluar-keluar juga, sampai ingat rasanya. Lu sih enak-enakan. Habis mau diapain? Gua bunting nggak normal nih. Kemarin barangkali. Apa? Emangnya gua kucing? Infrastruktur yang dibangun adalah salah satu infrastruktur paling rumit yang pernah dikerjakan. Di mana harus mengangkat sebuah atap yang beratnya 36.000 ton. 36.000 ton, guys. Ini parah nih. Yang bener aja. Sama seperti ngangkat 24.000 mobil. What? Ini parah nih. 24.000 mobil Bersamaan. Atapnya itu dibangunnya di bawah. Udah jadi terus atapnya diangkat ke atas. Beratnya berapa? 3.900 ton. Udah beda, guys. Ini parah nih. Ya ini yang pertama 36.000 ya. 3.900 diangkat ke atas. Nah, ini ekuivalen dengan membawa 2.400 mobil hit. Ini parah nih. Jam naik ke atas. 2.400. Bayangkan Yang di naikkan atas itu 24.000. Mas Roy, ya, saya mau nanya nih, waktu Mas Roy jadi Menpora dulu, Mas Roy itu pernah ngambil barang-barang dapur gitu, tapi saya lupa barangnya apa sih namanya? Panci. Panci. Nah iya, panci. Nggak bahaya tuh. Ini parodi yang sangat ngakak menurut saya. Ya,
berbicara tentang Anies tadi, ketika di hadapan kader PKS ya kalau saya tidak salah, katanya untuk mengangkat itu besi-besi yang di Stadion JIS itu beratnya itu berapa tadi? 36.000 ton. Buset. Tapi saat di podcastnya siapa tadi nih mantan menteri itu, ada lupa saya. Dia bilang 3.600. Emang kalau orang sudah apa ya biasa berbohong, saking banyak dan saking seringnya dia berbohong, dia akan lupa ya kebohongan mana yang pernah dia ucapkan. Ini sedikit lagi nanti si Panci ya, gerombolan si Panci akan seperti itu. Emang kebiasaannya mereka seperti itu. Dan itu fakta, teman-teman. Karena mereka itu diberi pernyataan benar atau salah, benar atau benar, tetapnya dibilang salah sama mereka. Karena orang itu ngotot, karena kebodohannya, karena kedangkalannya. Jadi gini, rombongan itu kalau seandainya dia itu naik motor, ya, dia naik motor nih, ya kan, tahu-tahu dengkulnya kepentok, itu pasti geger otak mereka. Geger otak? Gitu. Kenapa? Iya pasti geger otak karena otaknya di dengkul, gitu loh, nggak mungkin di kepala. Lu keplak aja kepalanya nggak bakal ngelawan mereka. Kenapa? Mereka lebih menjaga dengkulnya daripada otaknya, kepalanya. Otak mereka di dengkul gitu loh. Bukan di kepala ya guys. Jadi rombongan si Rismon sama si Roy Panci ini otaknya itu di dengkul. Nggak apa-apa Roy Panci, gue sebut Roy Panci, kok kan banyak yang manggil Roy Panci. Emang kenapa? Enggak, dia lebih terhina Roy Panci, panggilan Roy Panci daripada mantan narapidana. Mantan narapidana lebih hebat orang, lebih keren. Habis jadi narapidana, dia tobat jadi orang bener. Kalau Roy Panci ini kan udah jadi residivis, narapidana ya kan, maling panci ya kan. jadi berdobel-dobel gitu. Walaupun ini baru aja presumption of innocence kan gitu. Tetapi kan kita lihat udah parah. Mental bobrok kayak begini sebenarnya udah nggak boleh diajak ke acara-acara kayak kemarin gitu kan, Menpora, Sertijab Menpora ada dia, Roy Suryo tuh nggak boleh, memalukan. Pejabat kayak Roy Suryo itu memalukan. Jadi citra positif daripada pejabat negara itu hancur gara-gara Menpora menghadirkan Roy Suryo. Pejabat yang sakit jiwa kayak begitu harus diobatin dulu. Gitu loh. Mantan pejabat residivis sekarang gila lagi. Harusnya pemerintah itu turunkan tim cyber ODGJ nangkep mereka. Aduh, harusnya tim cyber ODGJ turun tangan untuk segera menangkap Roy Suryo, si Panci. Kata Abang Firdaus katanya apa? Lebih terhina kalau dipanggil itu Roy Panci ketimbang dia mantan narapidana. Kok bisa seperti itu sih Bang Firdaus? Tega amat sih Bang Firdaus sama si Panci. Ya, pertanyaan saya buat teman-teman, apakah Roy Suryo ini layak mendapatkan julukan sebagai Raja Panci? Ataukah seperti apa? Pertanyaannya, apakah dia ini menggunakan dananya murni? Nah, saya terpaksa ngomong kayak gitu. Emang pakai daun kesana kemari. Kan pakai biaya itu. Nah, syukur-syukur lah kita berdoa tuh biaya pribadi dia. Terus biaya siapa yang dipakainya? Apa setiap hari nggak ada kerjaan lagi nih manusia nih? Kerjanya lari ke sana, lari ke sini, nggak karu-karuan. Nah maunya kalau diterima Komnas HAM, terus sesuai dengan keinginanmu, merasa dikriminalisasi. Sekali lagi saya katakan bahwa yang mengkriminalisasi kamu itu ya kamu sendiri. Karena kau coba mengkriminalisasi orang lain, terus kau merasa dikriminalisasi, itu namanya playing victim namanya tuh. Ya, saya udah mengikuti nih, aduh, amit-amit jabang baik, kemudian kayak gaya preman lagi di iNews kemarin tuh, berdiri nantang-nantangin, sudahlah introspeksi diri kamu tuh. Nanti suatu ketika kamu sudah mendapatkan petaka yang kamu lakukan, kamu baru tahu rasa nanti. Terlalu sombong kamu, ngomong kok mentang-mentang ini, sombongnya setengah mati jadi geram lihat manusia ini. Ya, yang bilanglah Kapolri Pak Tito Karnavian setan lah, ya, yang dibilanglah Jenderal setan lah, Kapus lapornya setan lah. Lah kamu siapa? Kamu setan juga kalau gitu. Nah, itu. Saya jadi marah panas juga lihat dia manusia ini. Harusnya manusia gini nggak bisa dibiarkan lagi. Udah terlalu lost control, ya. Sudah nggak mempunyai etika.
orang berpendidikan tapi kok otaknya kok goblok kayak gini gitu loh. Blow on bego gitu loh. Saya terpaksa ngomong gitu. Karena mulutnya itu nggak bisa diatur lagi gitu loh. Sudah nggak ada etika, sudah nggak ada sopan santun, ngomong seenak jidat. Emang kok kira dunia ini milikmu apa? Nah, ini kira-kira jadi datangnya ke Komnas HAM justru kontraproduktif. Kalau saya mengatakan Komnas HAM nggak usah terima itu manusia. Wong dia minta dilindungi tapi dia sendiri arogan di sana kok. Bahkan dia mau pengen jadi ketua Komnas HAM. Bubar dunia persilatan kalau kau ketua Komnas HAM, hancur negara Indonesia. Kayak model-model kayak KW tuh. Ada 10 aja kayak kamu tuh rusak Indonesia ini. Kira-kira gitu ya. Ya. Bapak ini sampai bilang apa? Sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar ya. Goblok kamu. Ya, wajar ya. Orang kalau lagi kesal pasti seperti itu. Gimana nggak kesal? Mulutnya si Panci ini udah nggak bisa ngerem lagi. Padahal dia ini mantan pejabat ya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga. Harusnya dia menunjukkan sikapnya sebagai seorang mantan pejabat. Yang lebih tololnya lagi, ya, kok bisa waktu acara sertijab di Kemenpora baru-baru ini, kok dia bisa dapat undangan? Emang orang yang buat undangan ini tidak pernah lihat ya rekam jejaknya si Panci ini seperti apa? Mantan pejabat seperti Roy Suryo ini tidak layak untuk dihormati, tidak layak untuk mendapatkan undangan di acara-acara kenegaraan. Apa acara mantan pejabat kok cengir sana, cengir sini, ngomong seolah-olah mereka paling benar, seolah-olah negara ini adalah milik nenek moyangnya mereka, sok menguasai, ya. Pokoknya apa yang mereka bicarakan itu yang benar. Kalau orang lain yang bicara itu salah semua. Kalau kita yang buat konten begini mereka bilang kita apa? Termul. Lah kamu apa? Terjal. Atau terbang. Tahu nggak terbang itu apa? Ternak banteng. Ya. Jadi memang apa ya? Si Roy Suryo, si Rismon ini mengadu di Komnas HAM. Sekarang soal ijazahnya Gibran datang ke Kemendikdasmen. Sebentar ketika mereka ditolak, bilang mereka apa? Dikriminalisasi. Ya, bilang mereka direndahkan. Padahal yang merendahkan diri mereka sendiri itu bukan orang lain, ya mereka. Bagaimana bisa seseorang yang katanya ya alumni di salah satu kampus yang sangat terkenal di Indonesia, tapi sikap dan tingkah lakunya seperti anak-anak, ya, seperti orang yang tidak bersekolah. Bahkan orang yang lebih bersekolah masih lebih baik ketimbang si Panci ini, teman-teman. Pak Prabowo coba angkat saya jadi ketua KPK, Pak. Habis mereka semua. Ini semakin hari melihat manusia sampah satu ini ya, semakin menjijikkan ya. Untuk kalian pendukungnya Rismon ya, yang sekali lalu bilang Rismon ini berani, hebat gitu ya, saya sampaikan sama kalian, saya sudah berkali-kali bilang ya, coba kalian cari PT saya, bahwa Rismon ini bagi saya sama dengan saya umpamakan asu di belakang rumah saya yang selalu cuma modal cuap-cuap doang, terlihat berani, tapi isinya jong ya. Jadi untuk kalian, siapapun yang kalian yang bisa menyampaikan kepada Rismon atau kepada orang-orang yang dekat Rismon, sampaikan ya. Saya bila bisa, bila perlu dipertemukan dengan dia, saya bilang saya samakan dia ini asu di belakang rumah saya, yang otaknya itu gobloknya luar biasa bagi saya ya. Coba kalian perhatikan tuh ya, omongan dia tuh. Setiap hari yang keluar narasi dari mulut dia itu sampah semua. Karena memang dia ini manusia sampah ya. Jadi untuk kau Rismon ya, Heang ya, Hosuk ya, saya jelaskan sama kamu ya. Kamu kalau nggak ngerti apa-apa, lebih baik kamu belajar ya. Jangan asal ngebacot aja kamu itu ya. Benar-benar kau ini Hosuk, kau ini ya, bujak.
Saya jelaskan sama kamu. Kamu harus paham, untuk menjadi ketua KPK itu ada syarat-syaratnya. Ya. Syarat pertama, dia harus praktisi hukum, orang hukum. Supaya tahu kau ini siapa? Tolol, goblok. Ya. Kau hanya sampah, ya. Yang ngaku-ngaku ahli digital forensik, ya. Sedangkan legal standing kau menjadi ahli digital forensik aja tidak pernah kau tunjukkan. Di mana izinnya, ya. Sertifikat apa yang sudah kau pegang? Ya. Karena untuk menjadi ahli itu dibutuhkan sertifikat, bahkan puluhan sertifikat, ya. Supaya tahu kau, saya sebagai ahli oil and gas, ya, saya punya banyak sertifikat, hampir 50 sertifikat saya pegang, ya, supaya saya diizinkan menjadi ahli, ya, di perminyakan. Tahu kau? Jadi kau jangan cuma ngaku aja cuap-cuap terus kau bilang lagi menjadi ketua KPK. Aduh, dasar sampah kau ini, Kima. Kasihan si Rismon ya. Rismon ini gimana sih? Sadar gak sih? Minta Bapak Prabowo Subianto agar dia menjadi ketua KPK. Kamu pikir, Mon? Kamu pikir jadi ketua KPK itu modalnya cuma teriak-teriak doang? Ya, nggak kayak gitu kali. Aduh, masa si Rismon ini disamakan dengan asu di belakang rumahnya si bapak ini ya? Kenapa disamakan dengan asu? Ya, hobinya gonggong terus. Gonggong yang tidak jelas. Cobalah. Kalau memang kalian punya apa itu tuh digunakan untuk hal-hal yang positif, itu akan lebih bermanfaat untuk bangsa dan negara. Ya. Dan apalagi sudah ada intimidasi. Begitu saya meluruskan, itu udah nih, termul buzzer. Seolah itu kan intimidasi. Seolah-olah kalau Anda berada di kolam tadi, Mas Budi kalau bilangnya kolam, Anda di kolam berbeda, itu harus diintimidasi supaya mereka malu dan takut untuk mengekspresikan diri bahwa saya termul atau siapalah gitu istilahnya ya, membela kolam 1, 2 atau berapa. Nah, itu bentuk intimidasi. Apalagi cocok dengan profil orang Indonesia. Orang Indonesia ini, karena saya doing profiling ya, orang Indonesia ini profilnya sebagian besar itu conform. Conform itu ikut mayoritas, takut berbeda dengan mayoritas. Ada FOMO ya, istilah anak sekarang ya, fear of missing out. Jadi kalau misalnya satu kampung begitu, katakanlah pemilu, satu kampung ini semua milih A loh, kamu doang nih milih B. Orang Indonesia tuh takut berbeda, akhirnya ngikut. Sama dengan jualan di Indonesia tuh nggak efektif. Kalau ini bagus loh, ini enak gitu, enggak. Semua ibu-ibu itu udah beli ini loh, kamu doang yang belum beli. Nah itu tuh lebih efektif. Orang Indonesia itu begitu. Sayangnya yang memahami profil ini digunakan untuk hal yang negatif, sehingga mengintimidasi orang supaya takut gitu. Jadi makanya yuk kita mulai jangan sampai kita takut. Itu kan hak asasi manusia. Betul. Demokrasi, mau pilih A, B, C, ya kita berbeda tapi kita tetap bisa satu gitu. Bahkan dalam satu keluarga beda pilihan, ya nggak apa-apa gitu kan. Kalaupun beda ya beda opini, tapi ya at the end of the day, let's agree to disagree, ya nggak apa-apa. Tapi yang terjadi sekarang bukan itu. Yang terjadi sekarang kayak nakut-nakutin gitu. Memaksakan, Makanya ya saya jawab aja, kalau dijawab termul ya akan terima kasih saja. Ya harus dijawab gitu. Kalau enggak, mereka akan copy paste terus. Oh ini berhasil nih, orang jadi takut nih, di copy paste terus semua. Kemudian dibilang buzzer, Bu Ina nggak apa-apa nih dikatain buzzer. Loh, buzzer integritas, buzzer yang meluruskan DFK, buzzer anti korupsi, bangga dong. Jadi buzzer itu pendengung. Jadi nggak apa-apa, nggak usah takut. Kita jadi buzzer, pertanyaannya buzzer yang mana? Buzzer menyuarakan kebencian atau buzzer menyuarakan kebenaran atau kebaikan gitu, yang meluruskan. Nah itu yang mesti kita
banyak amplifikasi ya. Jadi makanya saya berterima kasih nih Mas Budi ngasih saya kesempatan jadi bisa lebih luas. Sama-sama Bu Ina. Jadi memang cara menghindarinya masyarakat ini agar tidak juga terkontaminasi pikirannya, sudut pandangnya, cara yang paling efektif udah ketahuan nih, mereka punya agenda settingnya adalah menjelekkan, ya kan, mendowngrade. Hindari saja Bu ya. Hindari saja, cuekin aja. Karena orang ini sudah nggak mempan dengan penjelasan seobjektif apapun. Sudah nggak mempan dengan bukti-bukti yang valid pun mereka sudah nggak mau tahu. Tidak mencari bukti, tidak mencari kebenaran gitu. Jadi makanya ada buku di The Art of Logic yang mengatakan, ini membahas soal debat ya. Is there anything that I could say that would change your mind? Apakah ada argumen saya yang akan mengubah pemikiran Anda? Kalau jawabannya memang sudah nggak ada, jadi percuma debat kusir, jadi buang-buang waktu. Jadi makanya kita melihat sejarahnya dulu mereka melakukan DFK sudah berkali-kali, udah nggak usah dipercaya, ngapain juga debat, gitu ya. Meskipun ya udah diserang, saya takut, ya berarti cuma bisa 2 variabel Anda berpikirnya. Kalau nggak mau debat itu hanya berani apa takut? Enggak, saya nggak ada waktu, memang nggak ada gunanya. Karena kalau kita yang sudah ya maksudnya saya beruntung sudah aktualisasi diri gitu ya. Saya udah aktualisasi diri, sudah happy, nggak mencari panggung gitu kan. Jadi hanya pengen berdampak, meluruskan, mengedukasi gitu. Jadi saya memilih-milih karena waktu saya sangat terbatas. Betul. Bukan sombong, tapi memang ini fakta kenyataannya. Jadwal saya sudah di-booking oleh klien itu sampai berapa? Juli tahun depan gitu. Jadi orang kalau luar biasa Bu Ina. ya bukan sombong, silahkan telepon kalau mau daftar konsultasi sama saya. Itu dapat jadwalnya baru Juli tahun depan gitu. Nah, jadi waktu yang saya miliki ini kan terbatas gitu ya. Dengan terbatasnya waktu, saya harus memilah-milah mana yang berguna. Jadi karena saya terbiasa di dunia kerja, terbiasa bekerja dengan OKR, Objective and Key Result. Jadi bukan sekedar mau tampil, mana yang nanti ada fungsinya. Jadi makanya saya mau hadir di sini karena ini ada fungsinya untuk meluruskan dan mengedukasi netizen. Tujuannya tetap bukan menjawab gerombolannya RRT. Orang kayak gitu tetap ada lah, cuekin aja. Tinggal kitanya memilah. Nggak mungkin kita menghilangkan, menenggelamkan orang-orang yang berniat buruk ini, nggak bakal. Jadi tinggal kitanya aja yang bisa milih mana yang untuk diikuti. Mudah-mudahan nuraninya masih hidup gitu, bisa memilah. Ya akhirnya menjadi sebuah tontonan yang saya pikir memalukan dirinya sendiri dan memalukan keluarganya sih, kalau menurut saya sih. Bayangin Bu, khususnya Roy Suryo. Setiap dia tampil itu dia pasti sudah menyiapkan apa lagi yang kadang-kadang Bu penonton tuh menunggu itu di balik kemejanya Roy Suryo ada kaos apa lagi yang akan dia buka. Oh gitu. Kan gitu ya kan. Jadi memang akhirnya orang tidak lagi mendengarkan substansi atau konten dari apa yang dia sampaikan, argumen-argumen bantah, tapi hanya sekedar dia mau ngelawak seperti apa lagi, kan begitu. Nah, ketika kemudian muncul istilah NPD dan itu kita lekatkan dengan seorang Roy Suryo, kok ya model-model seperti itu ya, walaupun Ibu mengatakan untuk mengidentifikasi secara percis memang itu ada urusannya psikiater atau psikolog Bu ya, gitu loh. Nah, terima kasih nih Ibu Ina. Jadi kesimpulannya memang terkait masalah tuduhan-tuduhan bahwa Mas Gibran itu tidak memiliki ijazah SMA dan seterusnya, sebenarnya ini lebih kepada disinformasi, bukan sebuah fakta yang kemudian perlu diakui oleh Mas Gibran dan kemudian yang dihadapkan mereka mundur dong sebagai wakil presiden. Tidak seperti itu ya Bu ya. Iya. Udah pasti DFK karena juga sudah beberapa kriteria yang sudah mereka lakukan gitu, dan nggak ada habisnya. Yang dipertanyakan sudah nggak masuk akal, sudah melewati batas, sudah nggak perlu lagi dipertanyakan yang benar kita atau mereka. Enggak, ya udah pasti enggak. Kalau yang dipertanyakan jumlah tahunnya, nah itu menyelesaikan studi di luar negeri, jumlah tahunnya tidak bisa disamakan dengan jumlah tahun di Indonesia, dan tidak harus orang itu kuliah tuh lempeng dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Di luar negeri itu boleh, karena belajar di luar negeri itu nggak ada batasan waktu. Usia 50 baru mau ambil S1
boleh gitu. Ya itu cuman PR buat kita yang masih pendidikan itu dikasih batasan maksimal lulus SMA 3 tahun boleh mendaftar ke PTN kita. Di luar negeri itu nggak ada. Jadi gap year sekarang juga sudah mulai umum, bukan masalah. Jadi setelah kan ada juga yang mempermasalahkan. Saya nggak tahu apakah itu pendataannya di KPU yang salah, karena ditulisnya kalau ya saya nggak tahu ya ini DFK dari mereka atau beneran ya, karena katanya 3 tahun di Sydney, Mas Gibran 3 tahun di Sydney. Nah ini kan yang saya nggak tahu. Tapi kalaupun ternyata benar 3 tahun, bagi saya ya nggak apa-apa, suka-suka aja kalau memang, meskipun saya ragu ya sebetulnya itu kalau dari saya visa segala macam itu tuh harusnya sesuai dengan masa studi di Australia itu. Nah jadi yang perlu dicek di KPU-nya. Waktu penulisannya, tahunnya, apakah sudah benar, habis itu intake-nya. Nah itu kan juga bisa beda tadi. Selesainya di Singapura Desember, tapi kalau di Australia intake memulainya kan itu ada Juli intake, ada Februari intake, ada lagi yang sistemnya trimester, ada Oktober intake. Nah ini loh yang beda-beda banget. Nah itu yang silakan kalau memang niat banget mau nyari detailnya. Tapi kalau menurut saya sih nggak perlu. Dan tadi menyambung juga, kita nggak perlu juga mencari kemenangan-kemenangan kecil. Memang orang yang belum aktualisasi diri kadang kan masih mencari kemenangan-kemenangan kecil lewat debat, lewat komentar-komentar menjatuhkan. Itu seolah-olah saya sudah menang dengan menjatuhkan orang di media sosial. Tapi orang-orang seperti itu malah saya kasihan karena berarti mereka dalam hidupnya mungkin belum mengalami kemenangan. Jadi mencari kemenangan-kemenangan kecil kayak di jalan juga menerabas, wah menang nih, seneng nih gitu. Nah itu kan kemenangan-kemenangan kecil. Orang yang memang biasanya sudah sudah cukup menang lah dalam hidup, mereka nggak perlu lagi lah cari debat, menang dalam debat. Untuk apa gitu menang dalam debat? Ya, semoga saja video ini bisa ditonton oleh gerombolan RRT, Roy, Rismond, Tifa, biar bisa membuka wawasan mereka agar lebih memahami, lebih mengerti. Ya teman-teman, harapan saya seperti itu ya. Kenapa Kapolda tidak tegas? Kenapa Kapolri tidak tegas? Halo, Bapak Listio Sigit Prabowo yang terganteng di dunia. Ya, Bapak kan polisi. Itu si betok Rismond itu udah menghina Pak Tito Karnavian. Udah menghina Pak Krisnamurti. Dikatain bajingan apa segala. Masa Bapak sebagai polisi bintangnya 4 begini takut sama Rismond? Pak Listio Sigit Prabowo, Pak. Aduh. Punya Kapolri kok begini amat memalukan. Pak, hancur dah negara ini. Masa menangani kasus kucing dapur kayak si Rismond sama si Roy Panci ini, Listio Sigit Prabowo nggak bergerak-bergerak juga. Sampai negara ini hancur apa gimana? Mau negara ini hancur babak belur kayak Israel sama Palestina apa? Baru bergerak Listio Sigit Prabowo. Buat apa Bapak punya bintang 4, Pak? Malu-maluin, Pak. Malu-maluin Bapak itu, ya. Kapolri yang malu-malukan Bapak itu. Ya. Bapak udah dihina loh sama Rismond. Ya. Bapak Listio Sigit Prabowo itu udah dihina. Lebih hina daripada manusia biasa loh Bapak. Dihina oleh si Rismond Sianipar. Kami ini sebagai masyarakat yang pencinta Polri, gregetan ngelihatnya. Hah? Bapak Listio Sigit Prabowo dengar ya, dengar Pak Listio. Dengar kata saya. Bapak itu bukan udah nggak pantas jadi Kapolri, udah dihina. Sedina-dinanya Bapak oleh si Rismond sama si Roy Suryo. Apalagi Rismond Sianipar menghina Pak Tito Karnavian, menghina Pak Krisnamurti. Tapi Pak Listio Sigit Prabowo masih diam saja. Diri Bapak Pak Listio Sigit Prabowo udah terhina banget, Pak. Kami masyarakat ngelihatnya udah hina banget lihat Bapak. Seorang jenderal bintang 4, bintangnya ini nggak berguna, nggak berfungsi. Ya, karena ulah si Rismond dihina Bapak sama Rismond. Mudah-mudahan Bapak tahu malu ya setelah saya ngomong begini, tangkap Rismond dan Roy Suryo. Mudah-mudahan ya. Saya mengkritik pedas ini karena apa? Saya marah karena Pak Tito digituin. Beliau jelek-jeleknya Pak Tito pernah berjasa di bangsa ini. Pak Krisnamurti jelek-jeleknya pernah berjasa di bangsa ini. Tolong ya Pak Listio Sigit Prabowo, Bapak juga dihina loh. Hah? Bapak itu bukan nabi saya yakin. Bapak juga bukan pendeta saya yakin. Bapak juga bukan ustadz mungkin. Ya.
ya, yang bisa bersabar berkepanjangan begitu. Karena ini lembaga institusi Pak, jaga harga dirinya. Polisi di mana-mana jadi nggak berwibawa Pak, gara-gara Bapak kurang tegas. Pak Listio Sigit Prabowo, polisi jadi nggak ada harganya di tengah masyarakat Pak. Pak Listio, coba Bapak nih dengar ya kupingnya, dengar Pak Listio Sigit Prabowo, dengar ya. Setelah saya bicara begini tolong dengar. Selamatkan citra polisi Pak. Ya, Bapak ini jadi Kapolri kok nggak ada gregetnya sama sekali, masih galakan saya gitu loh. Sebagai mitra strategisnya, saya ketua umum organisasi advokat aja galak Pak, tegas ngomongnya. Kok Bapak ini Kapolri kok santai-santai aja gitu loh. Melihat anggota lainnya dihina gitu. Coba tolong Pak, tegas sama si Rismon ini Pak ya. Saya marah ini Pak, karena mereka ulahnya udah membuat kekacauan di DPR kemarin Pak. Dengan provokasi mereka. Mereka tuh di balik layar mereka setelah DPR hancur kemarin mereka pura-pura nggak statement. Padahal sebelum-sebelumnya mereka lah yang manas-manasin agar DPR itu dibubarkan. Termasuk si Rocky Gerung. Ya. Pak Listio Sigit Prabowo tahu belajar malu Pak lah. Punya bintang 4 kok nggak ada fungsinya sama sekali. Tolong Pak ya. Saya minta Bapak tolong fungsikan bintang 4 Bapak ya. Saya marah ini. Ya, wajar kalau Abang Firdaus marah. Karena memang kita melihat bagaimana penghinaan yang dilakukan oleh si Rismon ini terhadap Kapolri kita ya, Jenderal Listio Sigit Prabowo, itu sudah di luar nalar, tidak masuk akal. Ya, bagaimana instansi kepolisian dihina serendah-rendahnya. Ini kurang ajar sekali teman-teman. Menghadapi Rismon Sianipar yang katanya seorang pakar, yang gelarnya tidak terdaftar, tidak perlu kita itu capek-capek sampai bertengkar. Kita semua sudah sama-sama mendengar, di mana-mana tempat selalu bikin onar, selalu bikin kegaduhan, seolah-olah mencari panggung agar namanya itu menjadi tenar. Kemudian apa yang dilakukan saudaraku itu sudah benar. Meskipun dibully, tetap melayani sambil tersenyum dan sabar. Meskipun koar-koar nada bicaranya kasar, tetap berdiri tegar, sedikit pun tidak gentar. Dari sinilah untuk menghadapi gerombolan orang-orang yang sok pintar, jangan sampai hati kita itu ikut terbakar. Apalagi sebagai pengaman, kita harus mampu meredam agar masalah itu tidak menjadi besar dan menjadi liar. Tetap semangat saudaraku. Tetap semangat saudaraku. Ya, sebuah puisi yang sangat-sangat bagus dari seorang bapak ini. Bapak ini juga Satam ya. Jadi wajar dia memberikan semangat kepada Satam yang dihina oleh si Rismon ketika mereka mendatangi Kementerian Kemendikdasmen ya. Indonesia adem, saya berharap di mediasi nanti Gibran mundur. Woi aki-aki penerus Mbah Sengkuni. Biar Indonesia ini adem, mending kalian angkat kaki deh dari Indonesia, cari negara lain. Jangan di Indonesia bikin rusuh, tahu nggak? Pendidikan Mas Gibran di luar negeri kalian permasalahkan, kalian gugat. Sekarang saya tantang, biar lebih adil ya, kalian gugat tuh satu paket Pak Prabowo dengan Mas Gibran, karena Pak Prabowo juga sekolah di luar negeri. Berani nggak kalian? Jangan cuma berani sama Mas Gibran doang, tolol. Dasar aki-aki mata duitan 125T, lu kira uang sedikit apa? Tai lu. Iya, ini orang agak aneh ya, bisa gugat ijazahnya Gibran itu 125 triliun. Benar-benar gila. Kayak nggak ada kerjaan aja ya. Kerjanya cuma cari sensasi dan pansos. Dasar brengsek.